Halo para Ajuma dan juga Ajusi pecinta drama Korea Big Mouth. Gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah menemukan siapa si Big Mouth di episode 9 ini? Dan benarkah Choi Do-ha adalah Big Mouth seperti yang dirumorkan? Sesuatu mungkin telah luput dari mata kalian. Baik, di video ini saya akan mereview episode 9 dan akan mencoba menemukan sesuatu yang telah luput dari mata kalian itu. Saya Benjamin Permana akan mencoba menganalisisnya. Melanjutkan episode 8 di mana Park Chang-ho kini menjadi narasumber di salah satu siaran live untuk memprediksi hasil sidang dari ketiga cecunguk Ji-hoon. Chang-ho lalu meminta kepada semua orang untuk fokus pada perkataannya, di mana dia akan memprediksi bahwa jaksa Choi pasti akan membuat 3 pertanyaan sebagai bukti kesalahan. Pertama adalah ruang obrolan grup antara terdakwa dan korban. Dan ternyata di persidangan jaksa Choi benar-benar menyerahkan ruang obrolan yang sudah dikatakan oleh Chang-ho sebagai bukti di pengadilan. Semua orang pun terkejut dengan kebenaran dari perkataan Big Mouth yang ternyata sama persis dengan apa yang sedang terjadi di pengadilan. Pertanyaan kedua tentang motif pembunuhan yang sudah dilakukan oleh ketiga tersangka dilakukan atas dasar perselingkuhan antara Dr. So dan istri dari Dr. Han. Pertanyaan kedua dari Big Mouth lagi-lagi sama dengan apa yang sudah terjadi di dalam peradilan. Bukti ketiga adalah tentang DNA yang ada di tubuh milik Dr. So. Dan lagi-lagi itu sama dengan apa yang sudah Big Mouth katakan di live streamingnya. Pengawal dari Ji-hoon pun memberitahu bahwa saat ini Big Mouth sedang melakukan siaran langsung dalam sebuah video. Gong Ji-hoon pun sampai berkata kasar setelah melihat siaran langsung Big Mouth di pengadilan. Semua perkataan dari jaksa dan juga perkataan dari Big Mouth ternyata sama persis. Itu artinya jaksa memang sudah merencanakan semua pertanyaan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Big Mouth pun mengaku bahwa dia sudah melihat black box dari kejadian yang sedang terjadi. Setelah itu pengadilan rehat selama 30 menit. 30분간 휴정하겠습니다. Dengan berlagak bodoh, Choi Do-ha pun bertanya kepada Mi-ho apa yang sedang terjadi. Sedangkan kini jaksa Choi sedang mencari tahu kenapa bisa Park Chang-ho tahu tentang rencananya. Choi Do-ha pun langsung memasuki ruangan mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan Park Chang-ho. Ji-hoon yang sombong lalu memintanya untuk pergi dari tempat itu karena itu bukanlah tempatnya. Namun Do-ha mengaku bahwa dia diperintahkan oleh tetua untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Dan tetua menyampaikan bahwa dia membenci kehebohan publik. Saat itu juga Hae-jin terlihat sedang menelpon Ji-hoon dan bertanya tentang dokumen yang sudah dia minta kepadanya. Hae-jin lalu memberi Ji-hoon waktu 20 menit untuk membawa dokumen cerai itu kepadanya atau dia akan memberikan makalah itu kepada Big Mouth. Karena terdesak, Ji-hoon lalu meminta kepada bawahannya untuk mempersiapkan dokumen cerai itu padanya. Otomatis Dr. Han pun ngamuk, tapi dia langsung digeplok oleh Ji-hoon yang langsung mengatakan, "Jangan bodoh, apa kamu mau tetua dalam bahaya?" Melihat mereka semua bertengkar, Choi Do-ha pun terlihat nyengir kuda. Ji-hoon lalu mendatangi Hae-jin dan meminta semua pengawalnya untuk mengosongkan tempat itu. Ji-hoon lalu menyerahkan surat cerai yang sudah ditandatangani oleh suaminya. Namun sebelum mereka bertukar dokumen, Ji-hoon menyempatkan bertanya di mana Big Mouth berada. Hae-jin pun memberitahu lokasi keberadaan Big Mouth pada Ji-hoon. Ji-hoon lalu meminta bawahannya untuk memberitahu jaksa Choi untuk menangkap Big Mouth. Setelah itu Ji-hoon pun mengecek isi dokumen yang diberikan oleh Hae-jin kepadanya. Sedangkan putusan pengadilan pun sudah diberikan kepada ketiga cecunguk Ji-hoon dengan putusan bebas karena kurangnya bukti. Semua sudah disetel guys sama Ji-hoon termasuk si hakim dan perangkatnya. Tentu saja semuanya sama persis dengan apa yang sedang dikatakan oleh Big Mouth dalam siaran daringnya itu. Semua orang yang ada di dalam pengadilan itu pun menjadi terkejut dengan kebenaran omongan dari Big Mouth. 정말 실망스럽습니다. Sedangkan kini para polisi sudah sampai di tempat yang sudah diberitahu Hae-jin, tapi ternyata Hae-jin dibohongi oleh Big Mouth. Lagi-lagi dia berbohong pada wanita. Ji-hoon pun terlihat kaget karena isi dari makalahnya tidak sesuai dengan yang sudah ditulis oleh Dr. So dan langsung bertanya apa yang sebenarnya kau rencanakan. Mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Ji-hoon, Hae-jin pun terlihat kaget karena dia memang sudah memberikan makalah yang sebenarnya milik Dr. So kepada Ji-hoon. Tapi apa yang salah guys? Ketiga cecunguk Ji-hoon yang nggak tahu malu pun kini sedang melakukan konferensi pers kepada awak media dan malah meminta pihak kepolisian untuk mencari tahu tersangka sebenarnya dari seseorang yang sudah membunuh Dr. So. Sedangkan jaksa Choi pun pura-pura terlihat lesu karena tidak mempunyai cukup bukti untuk menjebloskan mereka bertiga ke dalam penjara. Namun di saat sedang ramai berkumpul, sebuah mobil datang ke tempat itu dan langsung membuat semua wartawan memperhatikan mereka. Ternyata mobil itu sedang menyiarkan sebuah siaran di mana saat ini Ji-hoon sedang bertemu dengan Hae-jin. Di siaran langsung
langsung itu Hae-jin pun menjelaskan bahwa dia sudah melihat isi dari black box yang memperlihatkan ketiga cecunguk Ji-hoon sedang membunuh Dr. So. Ji-hoon pun dengan marah menjelaskan bahwa ketiga cecunguknya telah membunuh Dr. So karena Dr. So itu memang pantas untuk dibunuh. Otomatis pengakuan langsung dari Ji-hoon ini membuat gempar semua orang yang sudah menontonnya. Ji-hoon lalu meminta secara baik-baik kepada Jang Hae-jin untuk segera menyerahkan makalah milik Dr. So kepadanya. Anak buahnya lalu memberitahukan bahwa kini Gong Ji-hoon sedang direkam. Ji-hoon pun menemukan kameranya dan langsung memakannya. Sedangkan di balik mobil itu, si Big Moss yang asli ini terlihat sedang bergaya sambil duduk di dalam mobil box yang sedari tadi menyiarkannya secara langsung. Big Moss dengan tersenyum pun melambaikan tangannya kepada jaksa dan tiga cecunguk Ji-hoon. Big Moss lalu memberikan video rekaman dashboard milik Jang Hae-jin yang ternyata sudah disalin oleh Big Moss sebelumnya kepada jaksa. Otomatis hal itu membuat jaksa terlihat merengut. Jaksa yang sudah terdesak lalu menyatakan bahwa dia tentu akan naik banding dengan bukti yang semeyakinkan ini untuk memenjarakan mereka bertiga lagi. Big Moss lalu mendekati jaksa Choi dan berbisik, "Kasihan sekali, kau tidak bisa memasukkan bukti lagi. Malah kini harus terpaksa mengirim mereka bertiga ke dalam penjara." Ayah mertua dan teman Park Chang-ho pun kini sudah diajar oleh anak buah Ji-hoon. Ji-hoon lalu dengan terpaksa hendak membawa Hae-jin bersamanya. Tapi saat itu juga Choi Do-ha datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Hae-jin. Ji-hoon lalu menyombongkan dirinya yang tidak bakal tertangkap meski sudah ada bukti kamera yang merekamnya sambil mencekik kerah baju Choi Do-ha. Dengan gagahnya Choi Do-ha pun memelintir tangan Gong Ji-hoon sambil mengatakan bahwa reporter sudah datang ke tempat itu, bodoh. Do-ha lalu mengatakan bahwa dia yang akan menyelesaikan semuanya, jadi pergilah kau brengsek. Terlihat Chang-ho kini sedang menjelaskan kepada wartawan bahwa saat dia berada di rumah sakit jiwa dia tidaklah kabur, melainkan diculik dan hendak dibunuh oleh Gong Ji-hoon dan juga jaksa Choi. Chang-ho pun berjanji akan membawakan sebuah bukti bahwa dia bukanlah Big Moss di persidangannya kelak. Setelah itu Chang-ho pun ditangkap dan dibawa ke dalam penjara lagi. Kalian curiga nggak sih kenapa Chang-ho dalam sekejap bisa menjadi pintar padahal sebelumnya dia dikenal bodoh dan gak kompeten? Mana tim yang mengatakan bahwa Chang-ho itu Big Moss? Mari bersulang. Saat ini teman Park Chang-ho pun terlihat menemui Jerry setelah diperintahkan oleh Chang-ho untuk menaruh sebuah surat yang berisi ucapan terima kasih pada Jerry di kamarnya untuk mencari tahu siapa Big Moss sebenarnya. Tapi lagi-lagi terbongkar nih bahwa Big Moss itu bukanlah hanya seseorang, karena seorang dokter yang merawat Jerry juga terlihat mempunyai tato yang sama dengan beberapa orang di episode sebelumnya dan dia terlihat mengambil kertas itu. Setelahnya, dokter itu pun memberikan surat itu kepada Jerry. Tapi Jerry di sini terlihat nggak senang belas. Mungkin Big Moss itu adalah sebuah organisasi atau dia hanya membawahi beberapa orang yang pernah dia tolong saja. Di dalam penjara, Ji-hoon pun mencoba menemui Park Chang-ho untuk menawarkannya investasi yang akan dia lakukan di area terlarang yang bernilai miliaran won kepada Big Moss dengan uang yang sudah dia curi darinya. Namun Big Moss ini malah menilai bahwa dia akan tetap memenjarakan Ji-hoon karena sudah menjadi kaki tangan dalam pembunuhan Dr. So. Ji-hoon pun kini jujur bahwa dia bukanlah orang yang memerintahkan mereka untuk membunuh Dr. So. Ji-hoon pun meminta Big Moss untuk mencari tahu sendiri siapa orangnya. Namun setelah Ji-hoon berbicara seperti itu, tiba-tiba saja scene berubah ke Park Do-ha. Mungkinkah si Park Do-ha ini yang memerintahkan pembunuhan itu? Do-ha pun kini terlihat sedang menemui tetua yang sedang diancam oleh ketiga cecunguk Ji-hoon. Do-ha lalu memberitahukan isi makalah Dr. So kepada tetua sambil menyerahkan file USB kepada tetua, sembari mengatakan ini tidak akan ada lagi yang bisa mengancammu. Tentu saja tetua pun menjadi senang dengan kinerja Do-ha yang terlihat sangat rapi. Otomatis ketiga cecunguk Ji-hoon pun ngamuk sama Do-ha karena dia sudah bermain di belakang mereka. Mereka lalu menyebutkan bahwa Choi Do-ha lah kaki tangan yang ikut membunuh Dr. So. Ternyata pada saat kejadian mereka itu bukan menelpon Gong Ji-hoon, tapi menelpon Choi Do-ha. Ternyata kecelakaan mobil itu juga disebabkan oleh Choi Do-ha. Do-ha pun dengan lantang mengatakan bahwa dialah yang menutupi semua masalah yang sudah mereka sebabkan, tapi mereka sendirilah yang memperluas masalahnya. Do-ha pun mengaku bahwa dia sudah menghancurkan semua bukti yang memberatkannya. Do-ha pun meminta kepada mereka untuk menurutinya kalau mereka masih mau hidup aman. 내가 시키는 대로 해. 얘야, 니들도 살아.
Pada malam harinya, Han Jae-hee pun terlihat menemui tetua untuk menghiburnya. Tetua lalu menjelaskan bahwa Han Jae-hee adalah penerusnya yang akan dia pilih pada awalnya. Tapi sekarang tetua ini meminta kepada Han Jae-hee untuk mendukung Choi Do-ha menjadi penerusnya. Nampaknya semua rencana dari Do-ha ini terlihat berhasil untuk menjadi penerus dari tetua. Tapi apakah benar Do-ha ini sudah merencanakan semua ini? Kita lalu diperlihatkan kepada Choi Do-ha yang kini terlihat membuka sebuah brankas yang berisi puluhan ton emas. Ternyata di awal film yang mengubur puluhan batang emas itu adalah Choi Do-ha. Do-ha pun mengingat bagaimana saat dia mendapatkan makalah itu melalui Hae-jin. Do-ha pun ikut menyimpan makalah Dr. So itu ke dalam brankas miliknya bersama dengan puluhan ton emasnya. Kita pun kini diperlihatkan dengan Park Chang-ho yang sedang berada di bilik pengakuan dengan membawa sebuah surat yang berisi, "Kalau kau ingin mengetahui isi makalah dari Profesor So, datanglah ke sini besok jam 8 malam," sambil meletakkan pesannya di dalam Alkitab. Sedangkan di rumah sakit saat Miho sedang berangkat bekerja, dia mendapati bahwa semua pasien di rumah sakit Gucheon ini sudah dipindahkan dan akan diganti dengan para tahanan Gucheon yang tiba-tiba terkena sebuah penyakit parah yang aneh. Mungkinkah mereka diracuni agar bisa dirawat di rumah sakit Gucheon? Soalnya dahulu pas episode 4 itu ada seorang tahanan yang dirawat di rumah sakit Gucheon sampai dia meninggal. Inilah malpraktek yang terjadi secara sengaja seperti yang sudah saya katakan di video saya tentang kemungkinan isi makalah dari Dr. So. Tonton ya di atas pojok ini. Miho pun kini sedang dipanggil oleh Dr. Hyun. Dr. Hyun lalu membawa seorang yang bekerja di Badan Forensik Nasional untuk memberitahukan hasil dari tes darah yang dilakukan oleh Miho beberapa hari yang lalu. Bahkan Badan Forensik Nasional pun sudah ikut dikuasai oleh organisasi tetua, guys. Karena tidak ada yang aneh dari hasil pemeriksaan, Dr. Hyun lalu meminta kepada Miho untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, Miho dan Choi Do-ha pun bertemu untuk membahas sesuatu. Di sana Miho pun memberitahu bahwa dia sudah mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Do-ha lalu memastikan apakah Hae-jin mengatakan sesuatu tentang makalah itu kepada Miho. Namun kata Miho, Hae-jin ini nggak mengatakan apapun kok. Jadi rencana Choi Do-ha ini aman-aman saja. Miho lalu berjanji bahwa dia akan membalas semua kebaikan Do-ha begitu Chang-ho diputuskan tidak bersalah. Sedangkan Big Moss kini sudah membaca surat yang diperuntukkan untuknya. Sekarang ini pihak rumah sakit Gucheon sedang memberikan sebuah vitamin kepada para tahanan teladan. No-pak juga terlihat sedang mengantre untuk mendapatkan vitamin itu. Namun karena namanya tidak ada dalam daftar tahanan teladan, perawat itu pun nggak memberi izin sama No-pak buat mendapatkan vitamin. Namun saat itu juga para tahanan terlihat banyak yang sakit dan muntah darah. Sepertinya mereka ini diracuni oleh pihak rumah sakit Gucheon biar bisa jadi pasien dan akan dirawat di rumah sakit Gucheon nantinya. Park Chang-ho pun kini mendapatkan sebuah kartu tarot yang berisi pesan keadilan di dalamnya. Setelah mendapatkan pesan itu, Chang-ho lalu duduk di aula sambil menunggu Big Moss. Sedangkan Miho ini terlihat sedang menjenguk Jerry. Namun Jerry ini ternyata sudah nggak ada di dalam kamarnya. Jam 8 pun tiba, seseorang pun datang ke dalam gereja untuk menemui Park Chang-ho. Park Chang-ho pun menoleh secara perlahan ke arah belakang untuk melihat wajah dari Big Moss. Dan ternyata dia adalah spoiler episode 10 nih buat kamu. Situasi di dalam penjara pun terlihat sudah berubah sekarang. Choi Do-ha pun terlihat berbicara dengan seseorang bahwa orang itu bukanlah tandingannya. Sedangkan Park Chang-ho kini meminta Go Mi-ho untuk berhenti karena akan terjadi sesuatu yang besar. Do-ha pun kini merasa bahwa seseorang ini sudah terlalu banyak tahu tentang rahasianya. Sedangkan Park Chang-ho terlihat sedang mengamuk sambil berbicara, "Sudah kubilang jangan sentuh keluargaku." Big Moss pun terlihat membuat sebuah penawaran dan kita pun diperlihatkan dengan sebuah tato dari seorang tahanan yang bergambar sebuah pedang yang dililiti api di sekelilingnya. Pembalasan pun segera dimulai. Chang-ho pun mendeklarasikan perang kepada Big Moss bahwa kini Big Moss juga harus menderita seperti dirinya. Bahas dikit yuk, apakah kalian yakin bahwa Choi Do-ha ini benar-benar Big Moss? Kalau gue sih entah kenapa tetap kurang yakin sama Choi Do-ha. Pertama, kalau kita lihat harta yang dimiliki oleh Choi Do-ha ini hanya segudang saja. Sedangkan Big Moss itu kan udah lama banget beroperasi dalam menipu. Saya rasa hartanya harusnya lebih banyak dari itu. Tapi kita lihat saja nanti malam. Diketahui juga bahwa Chang-ho ini memberi pesan sama Big Moss yang berisi, "Kalau kau ingin tahu isi dari makalah Dr. So, datanglah jam 8 malam." Tapi Choi Do-ha kan sudah tahu isi makalah dari Dr. So. Jadi
Tapi buat apa dia datang kalau cuma buat tahu isi dari makalah itu dan mengaku sama Chang Ho kan? Nambah yakin gua kalau Do-ha ini bukan Big Moss. Tapi di akhir film Chang Ho menyebutkan bahwa si Big Moss haruslah menderita. Lagian kalau memang Choi Do-ha itu Big Moss, Park Chang Ho pasti bakal menyebut namanya, bukan menyebut nama Big Moss. Tapi menurut saya Choi Do-ha itu hanyalah seekor tikus kecil di antara tikus-tikus besar lainnya. Saya Benjamin Permana, mohon undur diri dan sampai jumpa besok guys. Oh ya, kok bisa Jerry menghilang dari rumah sakit? Kemanakah perginya dia?